Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menarasikan penyelesaian kolam dua kolam dihubungkan dengan pipa seri paralel yang sistemnya agak tingkat lanjut. Nah, ini pipanya ada 6 pipa. Pipa 1 paralel dengan pipa 2, 3, dan 5. Kemudian pipa paralel 2 dihubungkan dengan seri pipa 4, pipa 4 dan 5 nyambung dengan pipa 6 di seri paralel lagi. Nah, ini yang akan kita selesaikan yang paralel dulu. Konsepnya apa? Konsepnya titik kumpul dari beberapa pipa, misalnya titik kumpul T1, itu titik kumpul pipa 1, 2, 3, dan 5. Itu menghasilkan atau akan berakibat tinggi tekanan titik T1 itu sama untuk keempat pipa, sama persis di titik T1 itu sama, karena bergabung jadi sama. Besarnya sama. Kemudian setelah airnya mengalir ke kanan, jalan, pipa 2 dan 3 itu bertemu lagi di titik T2, bertemu dengan pipa 4, jadi paralel seri. Makanya itu juga tinggi tekanan titik di titik T2, itu tinggi tekanannya sama untuk ketiga pipa itu di titik itu sama persis. Nah, sehingga kehilangan tenaga itu kan pasti terjadi, begitu ngalir pasti terjadi kehilangan tenaga, HF, kehilangan tenaga karena panjang pipa. Itu antara dua pipa itu, pipa 2 dan 3 itu sama kehilangan tenaganya dari titik T1 ke titik T2 itu sama. Kemudian hukum kontinuitasnya untuk pipa 1 dan 2, 3, 5 itu Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3 ditambah Q5. Demikian juga untuk T2, T2 itu hukum kontinuitasnya Q2 ditambah Q3 sama dengan Q4. Nah, sekarang titik simpul T1 dan T3 itu berawal dari titik T1, kemudian bergerak ke kanan, mengalir ke masing-masing pipa, dan berkumpul lagi di titik T3. Di titik T3 itu berarti kehilangan tenaga, jumlah kehilangan tenaga di titik T3 itu juga sama dari titik T1. Maksudnya HF5 itu kan dari titik 1, titik T1 langsung ke titik T3. HF5 itu sama dengan jumlah kehilangan tenaganya HF3 dan HF4. Karena berawal dari titik T1 dan berakhir pada titik T3. Jadi HF5 itu sama dengan HF3 ditambah HF4 atau HF2 ditambah HF4 itu sama dengan HF5. Dan titik T3 itu berlaku hukum kontinuitas Q4 ditambah Q5 sama dengan Q3. Nah, itu nanti hitungannya di lembar berikutnya. Ini penyelesaiannya demikian. Selisih muka air, tinggi muka air kolam A dan B itu 297,5 dikurangi elevasi di kolam B 262,5. Jadi hasilnya 35 meter. 35 meter itu adalah beda tinggi atau delta H. Itu sama dengan jumlah
kehilangan tinggi tenaga dari pipa 1, 5, dan 6 atau pipa 1, 2, 4, dan 6 atau pipa 1, 3, pipa 3, pipa 4, dan 6. Nah, kehilangan tenaga HF itu karena panjang pipa itu rumusnya 8F L per V kuadrat G pangkat 5 Q kuadrat. Nah, ini kalau pipa 1 berarti HF1 8F1L1 per V kuadrat GD1 pangkat 5 Q1 kuadrat. Kalau pipa 2 indeks tadi diganti 2, pipa 3 di indeks tadi diganti 3. Nah, sebelum menghitung besarnya HF itu dilihat dulu satuannya dari masing-masing panjang pipa diameter. Itu satuannya apa? Panjang pipa satuannya meter, diameter pipa satuannya inci. Lah inci ini harus diubah dibawa ke meter, dibawa menjadi meter. Jadi misalnya di 1 itu 18 inci, berarti 18 kali 0,0254 hasilnya sama dengan 0,4572 meter. Yang D2 8 inci, 8 kali 0,0254 hasilnya 0,2032 meter. D3 menjadi 0,254 meter. D4 15 in menjadi 0,381 meter. Demikian juga di 5 dan di 6. Maka HF-nya bisa dihitung. HF1 sama dengan kalau dipasang rumusnya 8FL 8F1L1 per V kuadrat D1 pangkat 5 Q1 kuadrat itu hasilnya menjadi 22,52329 Q1 kuadrat. Yang HF2 menjadi 33.011,318 Q2 kuadrat. Demikian juga HF3, HF4, HF5, dan HF6 ada hitungannya. Nah, kemudian tadi kita sampaikan bahwa HF2 sama dengan HF3. Nah, HF2 sudah kita hitung sama dengan 3011,318 Q2 kuadrat. Kita tulis. Ini HF3-nya kita tulis 563,8564 Q3 kuadrat. Nah, ini sekarang kita jalankan manipulasi matematiknya. Yang 3011 kita lempar ke kanan, yang Q3 kuadrat kita lempar ke kiri, hasilnya jadi ini. Q2 kuadrat per Q1 kuadrat sama dengan 563,85 per 3011,318. Kalau dihitung hasilnya 0,187246. Nah, kalau kuadratnya dihilangkan, maka ini dipangkatkan setengah di akar. Hasilnya 0,432719. Berarti Q2 sama dengan Q3 dilempar ke kanan. Jadi Q2 sama dengan 0,4327 Q3. Nah, hukum kontinuitas Q4 sama dengan Q2 ditambah Q3. Q2-nya 0,4327 Q3 ditambah Q3 berarti sama dengan 1,4327 Q3. Nah, sampai di situ dulu. Kita lanjutkan. Tadi diceritakan bahwa HF3 ditambah HF4 sama dengan HF5 karena konsekuensi dari titik awal titik pertemuan paralel dan akhir paralelnya sama yaitu T1 dan T3 untuk pipa 5 dan pipa 4. Maka HF4 ditambah HF3 yang
arah ke kita, itu sama dengan HF5. HF3 ditambah HF4, kalau dihitung ini, HF4-nya itu 57,48 HF Q4. Nah, Q4-nya itu sama dengan 1,4327 Q3. Jadi Q4 kuadrat berarti sama dengan 1,437 Q3 kuadrat. Kalau dihitung menjadi 118,1234 Q3 kuadrat. Nah, Q3-nya sendiri adalah 563,85264 Q3 kuadrat. Jadi kalau dijumlah sama dengan 681,9798 Q3 kuadrat. Sedangkan HF5 itu hasil hitungannya adalah 717,5706 Q5 kuadrat. Nah, ini karena sama disamakan. Kalau disamakan menghasilkan ini. Q5 kuadrat per Q6 kuadrat sama dengan 681,97, kalau dibagi 717,57 hasilnya 0,95048. Ini kalau kuadratnya dihilangkan menjadi linear menjadi 0,97492. Jadi Q5 sama dengan Q3-nya dilempar ke kanan. 0,97492 kali Q3. Nah, sekarang hukum kontinuitas di titik T3. Q6 sama dengan Q4 ditambah Q5. Q5-nya itu sama dengan 0,97492 Q3. Q4-nya sama dengan 1,4327 Q3. Kalau dijumlah sama dengan 2,4076 Q3. Itu Q6. Nah, Q6 itu siapa toh? Q6 itu adalah Q1 sama dengan Q1 sama dengan Q itu sendiri karena sifat tunggal. Nah, jadi Q sama dengan 2,4076 Q3, berarti Q3 sama dengan 2,4076 kali Q, atau kalau dihitung 0,41536 Q. Berarti Q5 sama dengan 0,97492 Q3, Q3-nya diganti itu substitusi. Hasilnya sama dengan 0,4049291 Q. Jadi HF5 tadi 717,57 Q5, Q5-nya bisa diganti Q1. Bisa diganti Q saja 0,4049. Nah, kalau diganti kalau disubstitusikan hasilnya menjadi 118,042 Q kuadrat. Nah, HF6 42,274 Q6. Q6 adalah Q itu sendiri, jadi 42,274 Q kuadrat. Yang HF1 juga sama dengan Q itu sendiri, jadi sama dengan 22,529 Q kuadrat. Jadi kalau dijumlah, ini hasilnya 182,8392 Q kuadrat. Itu stigma HF itu adalah beda tinggi 35. Jadi Q kuadrat sama dengan 35 dibagi 182,8392 sama dengan 0,191425. Nah, kalau Q-nya dilinearkan menjadi 0,4375 meter kubik per detik. Tadi HF4 dihitung sama dengan 118,1234 Q3 kuadrat. HF3-nya sudah dihitung 563,8564 Q3. Ini HF3 ditambah HF4 kalau dihitung sama dengan 681,9767 Q3 kuadrat. Sedangkan HF5 kalau dihitung sama dengan
717,5706 Q5 kuadrat. Tadi Q5 itu belum dihitung. Ini masih dalam Q5. Nah, ini HF5 ini sama dengan HF3 ditambah HF4. Nah, HF-nya 717,5706 Q5. Itu sama dengan HF3 tambah HF4 itu 681,9767 Q3. Berat. Nah, sekarang yang Q3 kuadrat itu HF3 dan HF4 ditaruh di kanan, itu di kanan yang Q3-nya dipindahkan ke kiri. Perkalian pindah ke kiri menjadi di bawah pembagian. Jadi sedangkan yang 717 punya HF5 itu, koefisien HF5 itu dipindahkan ke kanan menjadi di bawah. Jadi Q5 kuadrat dibagi Q3 kuadrat sama dengan 681,97 dibagi 717,5706. Nah, kalau kuadratnya dihilangkan, maka pembagian ini dipangkatkan setengah. Nah, kalau dipangkatkan setengah hasilnya 0,97488. Jadi Q5 sama dengan 0,97488 Q3. Tadi Q4 sama dengan 1,4327 Q3. Nah, sekarang hukum kontinuitas untuk titik 3. Q6 sama dengan Q4 ditambah Q5. Q4-nya dijadikan Q3 1,4327 Q3, Q5-nya dijadikan Q3 0,97488. Jadi kalau dijumlah sama dengan 2,4076 Q3. Atau kita balik Q3 sama dengan Q per 2,4076. Ini keliru, ini bukan Q3 tapi Q saja. Atau Q6, tapi tulis Q saja yang benar Q saja. Bagi 2,4076 hasilnya 0,41535 Q6 atau Q saja. 0,413536 Q. Jadi HF5 nah, kalau dijadikan Q itu sama dengan 717,5706 kali Q5. Q5-nya dijadikan Q itu berubah menjadi ini 41 ini tiga Q5 ya berubah menjadi hasil akhirnya menjadi 118,3084. Selisih tinggi kolam A dan B itu 35 itu sama dengan jumlah sigma HF yaitu sigma HF1 ditambah HF5 dan HF6 atau HF1 ditambah HF3 ditambah HF4 ditambah HF6. Nah, kalau dihitung jumlahnya 183,1286 Q kuadrat. Nah, jadi Q kuadrat sama dengan 35 dibagi 183,1286 hasilnya 0,191123. Kalau G-nya dilinearkan menjadi ini dipangkatkan setengah. Hasilnya 0,4372 tadi 75 ini salah tulis saja mungkin. 0,4375 meter kubik per detik. Nah, Q3-nya sama dengan 0,4153 kali Q1. Q1 itu Q, jadi 0,1814 meter kubik per detik. Terus Q1 tadi, Q2-nya dihitung ini 0,0785. Q4-nya dihitung ini 0,2618 meter kubik per detik. Q5 hitung 0,1773 meter kubik per detik. Q6-nya sama dengan Q1 sama dengan Q sama dengan 0,4375 meter per detik. Ini mungkin salah tulis. Hitungannya itu. Nah, ini hitungan HF
1 sama dengan 22,5462 Q1 kuadrat kalau dihitung menjadi 4,3090 meter. HF2-nya 3011,318 Q2. Kalau dihitung 18,5914 meter. HF3-nya 563,8564 Q3 kuadrat. Kalau dihitung 18,5914 meter. Jadi sama, kebetulan sama, ya memang harus sama. Kalau tidak sama berarti salah hitung. HF4-nya kalau dihitung 118 1234 Q3 kuadrat kalau dihitung 3,89474 meter. Dan HF5 kalau dihitung 117,5706 Q5 kalau dihitung 22,4861 meter. Nah, HF5 kan sama dengan HF3 ditambah HF4. Sekarang dicek, dicoba dihitung. HF4 itu 18, kontrol di bawah itu 18,5914. HF3-nya, HF4-nya 3,89474. Kalau dihitung jumlahnya 22,4861 meter. Persis sama dengan HF5. Sekarang HF6. HF6 kalau dihitung 42,274 Q1 kuadrat atau Q kuadrat sama dengan 8,0795. Nah, sekarang menghitung tekanan manometer di titik tabang T1, T2, dan T3. Misalnya ini diambil yang T3, yang paling belakang, paling mudah ngitungnya. Titik 3 itu elevasinya 244 meter di atas muka laut. Nah, sedangkan kolam muka air itu 262,5 meter di atas muka air laut. Nah, di pipa 6 itu ada kehilangan tenaga HF6. HF6 besarnya 8,0795 meter. Di elevasi tinggi tekanan titik T, elevasi tinggi tekanan, itu ada tandanya plus 262,5 ditambah 8,0795 meter. Nah, itu elevasi tinggi tekanannya. Nah, sekarang elevasi titik T3-nya adalah 244. Jadi tinggi tekanannya, tinggi tekanan itu head itu meter, tinggi tekanannya PT3 per gamma W itu 262,5 ditambah R6 dikurangi 244. Kalau dihitung 26,5795 meter. Nah, kalau ini dijadikan tekanan, maka gamma W-nya dilempar ke kanan, dikalikan 26,5795. Kalau dikalikan, gamma W itu sama dengan rho W kali G. Nah, itu hasilnya sama dengan 260.479 Newton per meter. Satuannya menjadi Newton per meter persegi. Nah, itu kalau dijadikan kilonewton, komanya maju ke depan 3 digit. Nah, jadi hasilnya ini 3 ini salah, harusnya 260,479 kilonewton per meter persegi. Ini slide yang terakhir. Nah, tadi PT3 sama dengan 26,57995 kali 1000 kali 9,8 sama dengan 260,479 Newton per meter persegi. Kalau diubah menjadi kilonewton, ini menjadi 260,475 kilonewton per meter persegi. Benar. Nah, sekarang yang ditanyakan kan tekanan manometer di titik T1, T2, dan T3. T3-nya sudah kita hitung. Sekarang yang belum dihitung adalah T2 dan T1. T1, tekanan di manometer di T1 berapa Newton per meter persegi. Nah, itu dihitung, ditambah lagi dengan ini, HF4. Ini kan gambarnya. Ini pipa 4, berarti ada HF4 di sini. HF4 tambah, di sini ketemu elevasi tinggi tekanan titik T2.
Jadi 262,5 ditambah HF 6 ditambah HF 4. Jadi tekanan manometernya adalah PT2 sama dengan 262,5 ditambah HF 4 ditambah HF 6 ditambah HF 4 dikalikan rho G. Rho G-nya dipindah ke kanan. Nah, dihitung ketemu berapa. Itu tekanan manometernya di titik T2. Titik T1 boleh dari belakang, tapi boleh dari depan. Kalau dari depan berarti 297,5 dikurangi HF1. HF1 tadi berapa? 4, berapa tadi. Nah, itu elevasi tekanan, tinggi tekanan di titik T1. Nah, tekanannya berapa? Dikurangi elevasi titik 1 250. Kemudian dikalikan rho W kali I. Nah, jadi seperti itu penyelesaiannya. Saudara harus menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Yang tidak ditanya nggak usah dijawab, menghabis-habiskan waktu. Dan menjawabnya sesuai data, jangan membuat soal sendiri. Itu kalau sudah pinter, sudah lulus baru boleh membuat soal sendiri. Kalau sekarang mengerjakan soal sesuai soal yang diberikan. Jadi jangan ngarang soal sendiri, jangan mengerjakan yang tidak diminta. Yang diminta, yang dikerjakan. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan kepada teman-teman agar dipahami dengan baik sehingga bisa mengerjakan soal yang sejenis. Yang sejenis ada semi paralelnya, ada seri paralelnya. Nah, itu ada kekurangannya, saya mohon maaf, itu maksimal yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, bisa saja ditanyakan. Ini akan saya kirim ke Google Classroom. Jadi dibuka dengan komputer, nggak usah di-download lagi, sudah buka, sudah didengarkan. Akan pahami, semoga bermanfaat. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.